Oke, kembali lagi bersama saya, Didi Parwata, dalam tutorial Matematika Teknik 1. Untuk yang kedua kalinya, setelah kemarin persiapan UTS, nah sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya. Ya, nah materinya ini tentang, kita coba, tentang Introduction to Differential Equation ya. Jadi pengenalan pada persamaan diferensial. Nah ini pengantar persamaan diferensial lah. Referensinya itu buku Greenberg bab 1 dan 2. Nah, ini tujuan perkuliahannya memahami persamaan diferensial sebagai hasil pemodelan fenomena teknik, memahami berapa jenis persamaan diferensial. Nah, ini yang jadi untuk yang akan saya jelaskan adalah yang ini. Bagian ini dan ini. Oke. Jadi itu aja pengenalannya. Oke, kita langsung aja menuju materi. Oke. Nah, yang pertama itu kita akan mencoba memodelkan fenomena fisik ya, yang akan kita terjemahkan ke dalam persamaan matematika. Lebih lanjut itu persamaan diferensial. Misalnya yang akan sering kalian jumpai adalah tentang ini mass spring damper. Ini biasanya akan dijumpai pada kasus getaran mekanik. Ya, ini mass spring. Mass spring damper. Oke. Misalnya ini kita kasih masa M. Konstan takal. Di sini. Ini kita anggap aja slip ya. Jadi slip, tidak ada gesekan. Ini misalnya kita anggap inisialnya di posisinya di sini deh. Sampai di sini ini X. XT. Jadi X pada posisi pada detik pada waktu kesekian dia posisinya akan terus berganti kan. Nah, terus kita di sini kita kasih gaya sebesar F0. Oke. Nah, sekarang kita coba merumuskan persamaan matematik. Pertama kita tulis dulu nih diagram benda bebasnya ya. Kan udah dapat statika, kita tulis diagram benda bebas. Referensinya massa ya. Referensinya massa. Jadi ini yang akan kita tinjau. Kita change color coba. Kita pakai warna hijau. Jadi ini yang kita jadikan referensi bagian ini, bagian M-nya. Kita ganti lagi tintanya. Warna merah. Oke. Misalnya ini referensi ya, ini referensi massa. Jadi massa yang kita jadikan sebagai patokan. Misalnya gini, kita tulis di sini. Nah, ini F0, ini F dari pegas. Nah, sigma F-nya, ini kita asumsikan ke kanan itu positif ya. Ini sama dengan, ini kita ini massa besar aja deh, biar gampang ditulis. M besar ya. M besar dikali percepatan.
Misalnya kita tulis A nih. Ini kan rumus basicnya di fisika kan seperti ini kan. Oke. Nah, kalau di dalam persamaan diferensial, A ini dinyatakan dengan turunan 2 kali dari posisi. Atau bisa juga ditulis lebih sederhana menjadi X double aksen. Sehingga ini bisa dinyatakan dengan F0 dikurangi F. F dari pegas sama dengan M besar kali A. Nah, F pegas ini kan sebenarnya dia kan K kali X ya. Jadi F0 diminus KX sama dengan M dikali X double aksen. Nah, kita kumpulkan nih X-nya nih. Sehingga M X double aksen ditambah KX sama dengan F0. Ini persamaan akhirnya ya. Oke. Nah, M ditambah ke X sama dengan F0. Oke. Nah, ini kan persamaan umum dari mass spring ya. Kita belum memasukkan damper di sini. Jadi suatu fenomena fisis yang kita nyatakan dalam suatu persamaan, matematis ya. Kalau di sini kan ada persamaan diferensial. Nah, diferensial itu kan ini kan yang kenapa disebut persamaan diferensial kan karena ini sebenarnya, karena si yang d kuadrat x per dt kuadrat itu. Jadi turunan 2 kali dari posisinya, dia adalah percepatan. Oke. Nah, nih, misalnya ini kan kasus pertama ya. Nah ini akan cukup sulit untuk diselesaikan sih. Nah, oleh karena itu kita jangan menyelesaikan persamaan ini dulu. Misalnya kita anggap nih ya, tidak ada spring di awal, tidak ada spring ya. Ini kan persamaan pertama kan yang menggunakan spring, tapi kan solusi ini kan masih belum bisa kita selesaikan nih karena kalian kan belum paham cara menyelesaikannya kan. Nah, coba untuk mempermudah, memulai ini kan baru kita coba memodelkan suatu persamaan ke dalam modelkan fenomena fisika menuju ke dalam persamaan matematika nih. Ini yang pertama ya. Ini persamaan akhirnya dia seperti ini. Nah, karena dia pangkat 2 kuadrat ya. Jadi turunan 2 kali, maka untuk menyelesaikan persamaan ini, kalian memerlukan initial condition. Jadi pada saat dia X, dia sama dengan apa? Ini sama dengan apa nih? Berapa nilai ketika dia X-nya sama dengan 0 ya? Posisi pada saat 0, kemudian X double aksen 0, dia nilainya berapa? Nah, itu kalian perlu itu untuk menyelesaikan persamaan ini gitu. Untuk menyelesaikan ya, supaya dapatkan hasil akhirnya. Oke, ini pertama. Coba sekarang kita ambil persamaan ini. Persamaan ini kita modelkan. Sebenarnya kan kalau misalnya nggak ada spring ya, berarti ini kan jadi fenomena gaya biasa ya. Coba kita yang lebih sederhana supaya lebih mudah untuk diselesaikan. Dalam rangka kalian memahami persamaan diferensial. Misalnya kita ganti kasus nih. Kasus 2. Misalnya dia ini. Ini M. Dia di bidang tertentu ya, di suatu bidang ya, ada M. Kemudian kita tarik dengan F0.
Oke. Kita tarik dia dengan suatu gaya F0. Nah, ini kan kasusnya sama, mirip seperti yang tadi, hanya saja dia tidak ada gaya dari springnya kan. Nah, ini kita buat dulu nih. Dia wait. Ada yang error kayaknya. Oke, kasus 2 ya, balik lagi ke sini ya. Nah, kita buat di sini. Oh, kita buat Oke, kita lanjutkan. Jadi dia, kita tulis dulu diagram benda bebasnya ya. Oke, di sini kita modelin nih. Walaupun udah sederhana sebenarnya, cuman kan perlu ditulis juga kan. Kalau di sini misalnya kita anggap di sini dia tidak slip, berarti di sini ada gesekan dari sini ya. Dari F, gesekan. Kan ada gaya normal berarti di sini kan. Ada gaya normal N. Dia punya massa juga di sini. M kali G. Nah, di sini dia F0. Nah, ini oke. Kita tulis nyatakan dalam sigma Fy sama dengan 0. Karena posisinya tetap, maka dia N-nya sama dengan M kali G. Kemudian yang kedua, sigma F X-nya sama dengan MA, karena dia bergerak ya. M kali A. Nah, di sini sigma F-nya kan ini Fg minus Fg ditambah F0 sama dengan M kali A. F0 sama dengan MA plus Fg. Ini sama dengan M kali X double aksen, yang itu sebenarnya double aksen deh, biar lebih. Karena tadi udah kita nyatakan juga sebenarnya bisa double dot juga bisa, tergantung kesepakatan lah. Tambah Fg itu kan sebenarnya dia mu kali N. Kali N kan. Jadi F0 itu sama dengan MX double dot, double aksen maksud saya, ditambah mu kali Mg. Oke, ini konstan, ini berubah. Ini berubah. Oke, nah jadi itu. Ini kita kelompokin aja nih, yang sehingga dia, kita tulis di sebelah sini F0 minus mu Mg sama dengan MX double aksen. Nah, coba sekarang kita selesaikan nih persamaannya. Sehingga M D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan, ini kita anggap aja suatu variabel ya. Misalnya kita sebut dia sebagai apa ya? Yang ini kita sebut aja A deh, ya. Biar lebih mudah. Ini kita sebut A nih. Ini biar nulisnya lebih sederhana lah, malasan nulis banyak-banyak.
Nah, kita integralkan sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Sehingga M dx per dt. Ini kita integralin nih. Integralin. Terhadap dt lah. Terhadap dt. Sehingga ini akan menjadi integral A terhadap dt kan berarti A kali T ya, plus sesuatu. Misalnya sesuatunya kita sebut sebagai apa ya, yang sederhana misalnya A T plus G udah ada, H. Misalnya kita sebut sebagai H ya. Ini kan konstanta ya, konstanta nih, hanya konstanta. Nah, sehingga dia M, ini kita integralin lagi terhadap dt. Sehingga mx sama dengan setengah a t kuadrat. Kan integral kan kalau ini kan jadi pangkat 2, pangkatnya seper, jadinya seper 2 ditambah ht plus apa nih? hf misalnya f. Ini konstanta juga nih, ini konstanta, ini konstanta. Oke. Nah, sehingga persamaan akhirnya nanti, kita tulis di bawah sini deh. Persamaan akhirnya nanti menjadi X fungsi T, karena ini kan sebelah kanan kan fungsi T nih. Itu sama dengan T kuadrat ditambah H T ditambah F dibagi M. Oke. Nah, nanti untuk mendapatkan nilai dari H dan F, kita perlu initial condition. Initial condition ya. Misalnya kita sebut initial condition dari, misalnya ini, initial conditionnya deh. Kita tulis di sini, initial condition. Condition. Saat X sama dengan 0, X 0, dia sama dengan 0 misalnya. Terus saat X satu aksen ya, X yang X aksen. X aksen itu kan dx per dt-nya. 0 dia sama dengan misalnya masih 1 deh. Misalnya sebut 1. Nah, itu kan nanti kita tinggal masukin aja nih. Jadi yang bagian sini kita masukkan ke sini nih nilainya. Pada saat ini 0. Jadi nanti untuk menyelesaikan itu M dx per dt sama dengan A T tambah H kan. Ini kan sama dengan satu nih. 1 T-nya 0 berarti M sama dengan kan T-nya kan 0 kan, berarti ininya jadi 0 juga nih. Jadi kan tinggal H-nya. H sama dengan M. Oke, bingung nggak? Misalnya gini. Yang dx per dt itu kan X aksen. Nah, X aksen itu kan pada saat T-nya 0, X aksen 0 kan dia bernilai 1. Nah, ini kita ganti dengan 0. Masukin 0 di sini nih. T sama dengan 0 kan, di sini 0. Berarti A kali 0 kan 0 kan. Sementara di sini dia 1. Makanya M-nya sama dengan H. Karena ini 1, ini 0. Maka M sama dengan H. Oke. Jadi kita tahu nih, H ini nanti kita ganti sama M. Nah, yang kedua kita substitusikan X sama dengan 0. Nah, pada saat X sama dengan 0 itu kan di sini nih. Kita sub di sini nih, 0. Berarti M kali 0 kan 0.
0 juga. AT kuadratnya sama dengan 0. Ini 0 juga gitu kan. Terus ini 0 juga. Jadi F sama dengan apa? Nah, F ini sama dengan 0 berarti karena kan ini 0, ini 0, ini 0. Berarti F sama dengan 0. Sehingga MX-nya itu nanti jadinya F-nya 0. Berarti ini tidak usah ini coret nih, ini 0. Tinggal A-nya nih yang belum kan. Jadi AT kuadrat plus HTM AT kuadrat plus MT per M itu sama dengan X pada saat posisi tertentu kan, gitu. Nah, A-nya itu kan tinggal diganti nih sama dengan yang ini. Sehingga nanti posisi XT-nya ini, posisi XT-nya itu dapat kita nyatakan ini XT di sini nih. Kalian catat di sebelahnya deh. Jadi X fungsi T itu sama dengan kan ada A T kuadrat plus M T per M kan. Nah, kalian tahu nih A-nya itu sama dengan, kita coba cek selanjutnya. F0 minus mu Mg. F0 minus mu M kali G. Kita substitusikan ke atas, maka dia X fungsi T adalah F0 minus mu Mg. Dikalikan T kuadrat minus T, minus M. T per M. Nah, inilah dia persamaan posisi dari pegas untuk setiap waktu gitu ya. Nah, kalau di sini kan kita masukin X0 misalnya, X0. Berarti kan di sini dia X0. Ini kan 0, 0 berarti pada saat 0 dia nilainya, pada saat T0 nilai X adalah 0. Kemudian pada saat, nah ini nih. Oke, jadi kelanjutannya dari, tinggal dimasuk-masukin aja sebenarnya sih. Jadi itu untuk kasus kedua. Nah, kasus kedua itu adalah versi lebih mudah dari kasus pertama. Kenapa lebih mudah? Karena lebih mudah menyelesaikan sih, karena di sini kan cuma ada satu derivatif ya. Kalau yang tadi kan ada faktor X. Ini kan. Ada faktor ini nih. Maksudnya salah, sorry. Nggak bisa Ctrl Z ternyata. Oke. Ternyata bisa. Ada faktor ini. Ada faktor ini nih. Yang mempersusah, membuat persamaannya menjadi lebih sulit. Oke. Jadi ini saya revisi dikit ya. Tadi kayaknya kelupaan. Ini X. Aduh, nggak bisa dihapus. Oh iya. Perbaikin aja deh. Jadi ini sebenarnya adalah X aksen ya, bukan X double aksen. X aksen 0 sama dengan sekian. Sesuai dengan kasus yang di sini nih. Kan kita bisa menyelesaikan persamaannya kan. Nah, kita dapat persamaan posisinya. Gitu. Oke. Jadi itu untuk yang pertama ya. Jadi ini persamaan posisinya. Nah, ini proses menurunkannya. Itu dari itu yang pertama, memahami persamaan diferensial sebagai hasil pemodelan fenomena teknik. Nah, yang kedua nanti kita akan bahas ada jenis persamaan diferensial itu ada apa aja. Oke. Itu dulu.